Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran yang kedua. Indonesia sangat kaya akan keberagaman. Keberagaman di Indonesia juga tercermin pada rumah adat. Kita harus selalu mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat yang ada. Berikut ini merupakan rumah adat yang berada di berbagai provinsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Rumah adat yang pertama yaitu rumah adat Gadang, yaitu berasal dari Sumatera Barat atau Sumbar. Kemudian ada Rumoh Aceh atau rumah adat Nanggro Aceh Darussalam. Lalu ada rumah Balai Batak Toba, yaitu rumah adat yang berasal dari Sumatera Utara atau Sumut. Nah, ini adalah bentuk dari rumah adat Balai Batak Toba. Kemudian ada rumah adat Tongkonan, yaitu berasal dari Sulawesi Selatan atau Sulsel, yaitu khususnya suku Toraja. Ini ya anak-anak bentuk dari rumah adat Tongkonan. Kemudian ada Baileo, yaitu rumah adat dari Provinsi Maluku. Kemudian ada rumah adat Bangka Belitung. Nah, anak-anak, itu tadi berbagai macam rumah adat yang bisa kita pelajari. Nanti anak-anak bisa mencari tahu berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ayo kita baca teks berikut ini. Teks yang berjudul Mozaik Kreasi Bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian, Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah Gadang dari Padang, rumah Kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah Joglo dari Jawa, atau rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia.
Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Nah, setelah membaca teks di atas, tugas kalian yaitu diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Jika kalian belajar di rumah, maka diskusikan dengan orang tuamu. Tugas kalian selanjutnya yaitu menceritakan pengalaman ketika kalian bekerja sama. Tentunya anak-anak sudah pernah melakukan kerjasama. Nah, tugas kalian ceritakan pengalaman kerjasama yang pernah kamu lakukan. Cerita itu boleh jenis kerjasamanya, misal tugas kerjasama kalian adalah tugas bersama-sama atau berlatih menari bersama-sama. Lalu apa perbedaan yang ada? Pernah tidak ketika bekerja sama dengan teman kalian ada perbedaan? Nah, coba ceritakan perbedaan yang ada. Lalu ceritakan juga manfaat dari kerjasama dalam perbedaan. Dan nilai-nilai baik yang bisa kalian ambil dari kerjasama tersebut. Kalian bisa menuliskan di buku kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan belajar formasi yang digunakan dalam tari. Untuk mengingat kembali bahwa formasi ini bisa digunakan pada tarian supaya posisinya tidak monoton atau tidak membosankan. Formasi ini bisa juga digunakan pada tarian Bunggong Jeumpa. Nah, kita pelajari yang pertama adalah posisi lantai horizontal. Yang kedua, pola lantai V. Yang ketiga, pola lantai lingkaran. Yang keempat, pola lantai vertikal. Dan yang kelima, pola lantai zigzag. Nah, gambarnya bisa kita lihat ya, polanya berbeda-beda. Pola lantai ini juga bisa kalian gunakan untuk tarian Bunggong Jeumpa. Sekian dulu video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa belajar dan mengerjakan tugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.